Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Suli Pambudi. Di sini kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan dengan topik wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sasaran dari materi ini adalah untuk kelas 11 SMA semesternya ganjil. Materi pokoknya yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, dan yang kelima adalah laporan kegiatan usaha. Tujuan dari pembelajaran ini adalah di sini ada 7 tujuan, yaitu yang pertama bisa dilihat membuat perencanaan usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar, dan yang ketujuh adalah membuat laporan kegiatan usaha. Baik, kita langsung masuk ke menunya. Di sini ada 5 menu. Kita buka yang pertama tentang perencanaan usaha. Kita baca dulu pendahuluannya. Apa pendapat Anda tentang gambar di atas? Dan bagaimana cara membuatnya? Di sini ada 3 gambar ya, yaitu ada limbah kulit jagung, yang kedua ini limbah plastik atau wadah, yang ketiga limbah kain perca, kain sisa dari jahit. Di sini dibuat jadi kerajinan ya, dibuat jadi bunga, ini jadi tas, dan ini jadi aksesoris atau pajangan. Lalu kita ke materi inti. Pertama adalah perencanaan usaha, yang kedua adalah sistem produksinya bagaimana, yang ketiga adalah perhitungan titik impas, yang keempat adalah strategi promosinya, dan yang kelima adalah laporan kegiatan usaha. Baik, kita buka yang pertama. Di sini ada ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ini termasuk dari perencanaan usaha ya. Yang pertama adalah mengumpulkan ide dan peluang. Kenapa yang pertama mengumpulkan ide dan peluang? Karena berawal dari ide dan peluang inilah sebuah usaha dapat terbentuk atau terciptakan. Lalu bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyiapkan usahanya? Yang pertama adalah meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, lingkupnya seberapa luas, lalu bentuk usahanya apa, jenis usaha yang akan ditekuni itu apa, informasi apa saja yang dapat diterima di pasar, lalu ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Jadi harus dilihat apabila ingin mendirikan usaha itu di situ kira-kira dapat menguntungkan atau tidak. Lalu dibutuhkan juga analisis SWOT, yaitu dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength ini adalah kekuatan dari usaha ini apa, lalu weakness-nya, kelemahannya apa, kekurangannya apa, lalu opportunity ini peluangnya bagaimana di pasar, dan threat ini adalah ancaman misalnya dari ancaman pesaing. Yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah pasti dari sisi manusianya. Bagaimana manusia ini mempunyai ide-ide yang kreatif dalam mendirikan usaha. Yang kedua adalah uang. Uang ini bisa dikatakan adalah digunakan untuk modal. Yang ketiga adalah material atau fisik. Material ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Yang keempat adalah teknologi atau mesinnya. Ini adalah alat-alat
untuk melakukan usaha. Yang kelima adalah metode. Metode ini bagaimana cara mengolah usaha tersebut. Dan yang keenam adalah pasar atau market. Di sini adalah sasaran dari usahanya. Selanjutnya yaitu perencanaan administrasi usaha. Setelah tadi direncanakan, lalu sudah dianalisis sumber dayanya, sudah disiapkan sumber dayanya. Yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan. Di sini yang pertama adalah perizinan usaha. Biasanya ada surat-suratnya, yaitu situ atau surat izin tempat usaha, dan SIUP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Lalu yang kedua adalah surat menyurat. Surat menyurat ini biasanya bisa surat penawaran atau bentuknya proposal, bisa juga pemesanan, dan lain-lain. Lalu ada juga pencatatan transaksi barang atau jasa. Biasanya ini harus juga disiapkan, misalnya bukti-bukti transaksi seperti nota, kwitansi, cek, dan lain-lain. Serta yang keempat itu adalah pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan ini misalnya laporan labanya berapa, laporan misalnya terjadi kerugian berapa, perubahan modal, dan lain-lain. Serta yang kelima yaitu pajak, dan ini wajib untuk pelaku usaha. Ini harus mengurus, salah satunya adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini ada beberapa hal penting, yaitu yang pertama adalah harus memahami seni menjual. Seni menjual di sini adalah bagaimana cara penjual itu menjual barangnya. Jadi harus punya strategi yang tepat dan ide-ide kreatif dalam melakukan penjualan. Selanjutnya yang kedua adalah menetapkan harga jual. Di sini harga jualnya harus ditetapkan dengan tepat dengan banyak aspek, yaitu misalnya dari eksternalnya itu adalah target pasar, targetnya seberapa, lalu segmen pasarnya, segmennya bagaimana, dan posisi produk dengan saingannya. Dan dalam menetapkan harga jual ini juga harus dihitung dengan tepat, dengan pertimbangan adalah biaya bahan bakunya berapa, biaya operasional, biaya tenaga kerja. Jadi harus dihitung dengan sangat tepat agar tidak terjadi kerugian. Selanjutnya adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Bisa dilakukan survei kepuasan terhadap apa yang kita jual itu bagaimana, dan disitulah dari survei itulah kita harus mengevaluasi apa saja kekurangan dari barang yang kita jual. Lalu yang terakhir adalah promosi. Promosi itu harus dilakukan dengan tepat juga, dengan dengan cara-cara yang kreatif dan bisa menjangkau ke seluruh kalangan atau yang kita targetkan. Selanjutnya kita ke yang poin yang kedua dari materi inti, yaitu sistem produksi usahanya. Di sini ada aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi bahan datar itu maksudnya bahan yang hanya mempunyai dua dimensi ya, seperti banyak dari kardus misalnya, kertas, kulit jagung, bisa jadi dari tanah liat dan lain-lain, dari plastik juga bisa. Nah,
Di setiap daerah itu mempunyai kekhasan masing-masing. Tugas kalian adalah menganalisis apa saja bahan limbah bangun datar yang dapat dimanfaatkan di daerahmu. Untuk jawabannya silahkan tulis di komentar ya. Mungkin cukup itu saja di pertemuan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.